pasukan Kedu itu memang menyerupai kembang teleng. Ketika kita ngomong si A itu ben anak putu juga ngerti ini orang yang dimakamkan di sini dulu siapa, jasanya seperti apa, itu biar lebih tuntas gitu. Terus juga kita juga di samping tadi sampaikan kita nyari sumber dari buku-buku sejarah, buku-buku babat gitu kan. Terus kita juga napak tilas ke beberapa makam. Kita juga nanti akan mencoba untuk membuat sebuah buku. Nah, jadi buku ini nanti biar ya harapan kita sih nanti, karena tujuan awal kita kan memang pengen ngisi sejarah yang kosong itu tadi. Nah, paling tidak ketika nanti ada buku yang bisa dijadikan referensi atau pedoman, ini bisa, tujuan kita harapannya bisa menambah khasanah budaya yang ada atau khasanah sejarah yang ada di Temanggung. Jadi katakanlah ketika pada aktivitas-aktivitas seperti ziarah tersebut, itu kita bisa dibilang untuk masyarakat sendiri ketika mengikuti ziarah itu bukan cuma sebagai mengikuti tren. Nah, betul. Jadi mengetahui benar-benar makna daripada berziarah tersebut. Itu menjadi salah satu keprihatinan kita sebagai komunitas, yang di mana itu akan menjadi satu langkah yang besar untuk kita memberikan satu pelayanan kepada masyarakat, di mana masyarakat ini nantinya akan lebih mengetahui tempat tinggalnya dia itu memiliki satu makna yang lebih daripada yang selama ini mereka ketahui. Dan juga kan mungkin gini juga, kita juga ikut prihatin ketika masyarakat Temanggung sendiri juga memang trennya sekarang ini banyak sering ziarah ke makam-makam wali, ke makam-makam besar itu. Tetapi kan saya kira juga masih kurang, masih tidak banyak orang yang tahu detail soal sejarah dulu, apa sih yang menjadi peran penting atau kenapa si A ini harus kita ziarahi. Itu sebetulnya kan kita kepinginnya ketika kita ziarah itu juga masyarakat juga tahu, jadi memang layak dia kita ziarahi, itu salah satunya itu. Tapi yang juga tidak kalah pentingnya nanti peran kita Bang Teleng itu, kegiatannya kan juga banyak. Nanti harapan kita nanti Pak Lurah nanti bisa menjelaskan lebih detail soal itu. Nah, mungkin saya ingin bertanya juga kepada Pak Sugi. Katakanlah di sini kan Kembangan Teleng ini sudah katakanlah beberapa kali sudah melakukan aktivitas, yaitu selain daripada ziarah dan juga nguri-nguri sejarah daripada Temanggung ini. Sebelumnya, apakah Kembangan Teleng ini sudah mengunjungi tempat-tempat atau mungkin sudah kemana saja sih Kembangan Teleng ini dalam katakanlah prosesnya dia untuk menjadi bagian penguri-nguri sejarah? Untuk tempat-tempat khususnya makam yang pernah kita kunjungi, otomatis yang terkait dengan sejarah Kedu atau Temanggung. Salah satunya yang pasti itu di makam pesarian Pekuncen Keditang. Nah, di situ makamnya Tumenggung Mangkuyuda yang pertama. Kemudian juga ada tokoh yang juga di situ itu ada Mangkuyuda kedua. Kemudian juga ada Notoyuda satu. Nah, kemudian juga di Keditang ini banyak, memang di situ banyak komplek makam di daerah Keditang Jumo. Itu kemudian ada juga samping di Pekuncen, ada di Kauman, itu tepatnya di belakang Masjid Mangkuyuda. Itu juga di situ ada beberapa makam yang ada di situ. Salah satunya yang dimakamkan di situ itu makamnya Mbah Notoyuda yang
kelima, kemudian juga ada juga di Kedidang juga itu ada satu tempat atau satu makamnya Mbah Proyogadi. Mbah Proyogadi itu adalah bapaknya Mbah Wongso Citro atau yang biasa kita kenal dengan istilah Tumenggung Maguyuda yang pertama itu di Kedidang. Kemudian juga karena bicara Kedu khususnya di wilayah Temanggung Utara ini juga terkait lagi ada di makam di Muneng itu ada makamnya Ki Ageng Trenggono Kusumo. Kemudian kita perlu juga ke Lempuyang itu terkait dengan sejarahnya Ki Ageng Lempuyang. Kemudian kita juga ke Gunung Tumpeng, di sana ada termasuk dia juga tokoh yang hidup pada masa itu, jadi di masa mataram Islam, masa setelah Kesultanan Demak. Kemudian kita juga ke tempat-tempat di luar Temanggung yang juga ada kaitannya dengan sejarah Temanggung. Ya, jadi ketika kita bicara sejarah Temanggung itu juga ada kaitannya. Kita pernah juga ke makam Parimono yang ada di Magelang. Di sana ada makamnya Ki Ageng Carotangan. Ya, Ki Ageng Carotangan itu sejarahnya dia kakak beradik dengan Ki Ageng Pemanahan. Itu kalau kita bahas itu nanti panjang juga ya ditanya dengan itu. Kemudian tempat lain kita juga kemana lagi Pak Nurati kemarin ke Makam Sewu juga kita pernah. Jadi itu juga karena Makam Sewu ini juga ada kaitannya juga dengan makam yang ada di Muneng. Kemudian di mana kayak Pak? Mubang kayak jadi memang oke karena memang di Temanggung ini sangat banyak sih sebetulnya makam-makam leluhur, makam-makam memang dulu banyak tokoh yang punya peran penting. Intinya ya sing bak atau sing saurung gawe Temanggung. Jadi nanti kita akan batasi kaitannya dengan kegiatan yang akan kita angkat di Kembang Telung ini. Memang eranya nanti kita ambil era setelah Kesultanan Demak sampai pasca perang Diponegoro Selatan itu. Jadi biar nggak terlalu melebar nih. Ya. Tapi yang tidak kalah pentingnya memang ya itulah memang kita pengen, jadi kita muter sekaligus napak tilas itu pengen juga membuktikan. Jadi ketika kita bicara soal sejarah satu tokoh ini kaitannya dengan masa era kehidupan beliau ini sampai makamnya di mana itu biar itu. Wah, luar biasa sekali ya. Karena mungkin saya sendiri sebagai masyarakat sekarang ini baru saja tahu bahwa banyak sekali sebenarnya tokoh-tokoh yang luar biasa membangun daripada peradaban Temanggung sendiri, yang mungkin teman-teman sendiri tidak tahu atau bahkan mungkin tidak tahu menahu tentang tokoh-tokoh tersebut. Nah, mungkin kedepannya ketika kita berkunjung langsung kepada tempat yang dituju nanti, kita bisa saling juga dilihatkan nanti ya kepada tempat-tempat mana saja sih yang benar-benar memiliki pengaruh. Salah satunya apakah itu tempat petilasan atau mungkin nanti juga ada ziarah makam. Salah satunya adalah untuk membuka juga bagi kita masyarakat untuk lebih mengetahui. Dan kan gini Mas, cerita kuwi nek nyeritake tokoh gitu ya, menceritakan tokoh ini memang nek diceritake ning gone karo wedangan ngene iki ya memang rada angel. Tapi nek wis langsung ning lokasi ngono kuwi luwih detail, luwih kepenak. Nanti harapannya kan
iki gawe video ngene iki yo sekaligus memberikan edukasi. Betul kan sekali. ngkai wawasan karo masyarakat, ngkai wawasan karo anak putu ben sejarahnya ora ilang. Nggone episode berikutnya nanti kita akan lebih detail bicara soal tokoh, ya kan? Jadi tadi kita ngomong soal tokoh Tumenggung Mangkuyuda itu nanti kalau kita nanti udah di lokasinya di makam Mbah Mangkuyuda, otomatis nanti kita juga akan jelaskan mungkin lebih detail soal peran dia, kenapa kita perlu ke sana itu kan. Nah, membahas tentang kegiatan sendiri, mungkin kalau saya tanya pada Pak Andi, biasanya hari-hari apa saja atau waktu-waktu apa saja sih yang biasanya Kembangan Telang ini ambil untuk melakukan kegiatan? Nah, jadi Kembangan Telang ini pada saat kegiatannya itu yang jelas setiap malam Jumat Pahing kita kumpul di sini di sekretariat kita di Dusun Keditan sana. Nah, kemudian kalau hari-hari lain yaitu pada saat ada waktu. Jadi pada saat ada waktu kita selo, kita bisa kompak, kita jalan-jalan seperti tukul arwana. Jadi hunting. Ya, begitulah teman-teman yang bisa disampaikan oleh kami komunitas Kembangan Telang yang menjadi sebuah bentuk pengabdian kami kepada masyarakat, yaitu adalah untuk membuka lagi satu informasi dan juga edukasi sejarah bagi masyarakat, khususnya untuk masyarakat-masyarakat di Kabupaten Temanggung yang pada dasarnya adalah untuk membuktikan bahwa Temanggung ini memiliki sejarah yang lebih daripada apa yang masyarakat umumnya tahu. Dan juga terima kasih sekali teman-teman sudah menyempatkan waktu untuk menonton episode pertama daripada podcast Kembangan Telang. Jangan lupa klik subscribe, juga jangan lupa komen, share, dan like video ini jika teman-teman menganggap bahwa video ini bermanfaat. Dan terima kasih sekali kami ucapkan pada teman-teman yang sudah menyempatkan waktu. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Akhir kata, Memayu hayuning negara bumi.